ternyata luas, Pak. Bahkan saya kehabisan model. Iya, kehabisan model itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang budiman, pada hari ini saya berada di Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Saya berkunjung, saya mendatangi kediaman Bapak Jamaluddin, seorang pengrajin di Desa Ululere, yang dimana dia fokus kepada kerajinan tangan. Mari kita lihat, inilah beliau. Apa kabar, Pak? Baik, Pak, baik. Ini maaf mengganggu ini. Anda. Karena dengar-dengar informasi bahwa Pak Jamal ahli dalam membuat berbagai macam produk kerajinan dari kayu. Makanya Halo Morowali berkunjung ke tempat Bapak ini untuk melihat kerajinan Bapak. Dan kita sudah lihat bagaimana Bapak berproduksi sangat luar biasa. Bapak, boleh saya minta waktunya untuk berbincang? Ya, boleh. Baik, Pak. Ya, kalau bisa, Pak, kita masuk ke dalam. Siap. Silakan, Pak, dulu. Oke, Pak. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kansema Bilita, warga Morowali tercinta. Kembali berjumpa dengan saya Gap di Halo Morowali. Dan kali ini kita jeda dulu untuk bicara politik. Hari ini kita akan bicara soal kreativitas, soal inovasi, dan soal bagaimana rakyat Morowali begitu kreatifnya. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, saya sedang bersama dengan seorang kreator, seseorang dengan tangan yang sangat pandai menciptakan karya-karya yang luar biasa. Ya, pada kesempatan ini saya sedang bersama dengan Pak Jamaluddin. Apa kabar, Pak Jamal? Baik, Pak, baik. Sehat selalu, Pak. Jadi netizen yang budiman, apa yang netizen lihat di atas meja ini adalah salah satu beberapa karya-karya tangan dari Pak Jamal. Ini ada biduk catur ya. Iya. Ada buah-buah catur. Ini ada benteng ini. Luar biasa. Ini semua adalah karya-karya dari Pak Jamaluddin. Pak Jamal memang sudah lama menggandrungi kerajinan tangan ini. Ya, kalau untuk mengarungi untuk
Ini kerajinan tangan ini sudah lama, tapi awalnya ini dicoba-coba dari bikin bubut gasing. Oh, bikin gasing ya? Gasing. Bikin gasing dari kayu. Gasing dari kayu dengan alat seadanya, alat rakitan sendiri, Pak. Dinamonya dari dap air. Dengan itu alat presnya dari dongkrak mobil. Iya. Nah, jadi awalnya coba-coba bikin gasing. Terus saya terinspirasi untuk timbul pikiran untuk mau bikin karya yang lain. Dengan keahlian saya, dan saya coba-coba untuk meningkatkan keahlian, saya coba bikin asbak awalnya. Jadi pertamanya dimulai dari Pak Jamal coba-coba bikin gasing. Permainan tradisional itu ya? Permainan tradisional. Kalau bahasa bungkunya apa lagi? Hule. Berawal dari membuat hule. Itu tahun berapa itu Pak Jamal? Dia sekitaran 2 tahun lalu, Pak. Baru ya? Baru. Oh, waktu lagi rame-ramenya lomba mehule. Rame-ramenya lomba mehule. Karena teman-teman kesulitan dengan gasing, saya coba terinspirasi pikiran saya untuk merakit alat itu, Pak. Jadi membuat hule, membuat gasing itu. Bermula dari situ, kemudian terinspirasi Pak Jamal untuk menciptakan karya yang lain. Saya coba dari asbak dulu, Pak. Asbak. Berarti asbak kayak begini ya? Iya. Dan asbak kayak begitu saya coba pelan-pelan untuk awalnya pun memang saya ada kesulitan juga, Pak. Karena itu teknik-teknik untuk kasih makan pisaunya itu saya belum mahir. Ini bahannya menggunakan kayu apa? Ini bahannya, Pak, semua kayu dari kayu lara semua. Kayu lara ya? Kayu lara. Dan kalau kayu lain saya belum pernah mencoba, tapi saya rasa kayu lara ini kan sudah kayu yang paling keras. Jadi kemungkinan besar kalau kayu yang lain kayak jati, bete-bete, mungkin itu enggak terlalu sulit juga, Pak, karena itu kayunya lembek. Jadi ini menggunakan alat sederhana, Pak ya? Alat sederhana dan mata pisaunya, Pak, dari mata skap listrik. Mata skap listrik? Mata skap listrik dipotong-potong. Satu mata skap itu dipotong jadi 6, itu yang dilas ke ujung besi, itu jadikan pisau. Luar biasa. Jadi selama ini Pak Jamal, selain gasing, kemudian asbak, apalagi yang sudah diproduksi oleh tangan kreatifnya Pak Jamal? Ya, itu awalnya dari gasing, mulai terus ke asbak. Yang seterusnya itu saya bikin lagi dari terinspirasi lagi dengan pot bunga. Pot bunga, Pak. Nah, pot bunga kayak itu yang di atas, Pak. Itu pot bunga. Oh, ini pot bunga ini? Ya. Terus-terusan itu saya pelajari terus bagaimana cara teknik-tekniknya, membuat yang agak susahnya. Saya bikin lagi dari gagang pintu, Pak. Gagang pintu, terus mangkok. Kita ambil contoh saja dari piring, mangkok piring yang asli, saya contoh di situ, Pak. Terus ulekan bisa. Ulekan cobek ya? Ulekan cobek bisa, saya bikin. Cuma bahannya yang contoh sekarang yang saya bikin sudah tidak ada stok di rumah. Sudah habis semua laku. Sampai sekarang ini ya saya tetap berjalan terus, cuma yang kendalanya ya ada kendala, Pak, sedikit. Kendalanya dari modal kerja juga. Oh, kendala modal. Ya. Jadi selama ini produk-produknya Pak Jamal ini dijual atau dipasarkan kemana? Saya pasarkan karena selama ini saya minta terima kasih juga ke Dispora, Dinas Pariwisata. Teruntuk juga yang saya minta terima kasih sama Pak Kabid dengan Pak Kadis, Pak Mujahid Adam, karena dia membantu saya alat
dari Dispora, alat walaupun belum lengkap alatnya, tapi sudah ada untuk dasar saya. Nah, terus mereka kerajinan saya yang selama ini yang saya sering bikin ini mereka beli bawa ke pameran, Pak. Oh, jadi orang dinas pariwisata beli, Ya, kemudian dibawa ke pameran-pameran. ke pameran-pameran macam ke Tangerang. Oh, sudah pernah barang Bapak ke Tangerang? Sudah, Pak. Sudah ke Melalui Tangerang. dinas ya? Melalui dinas, Pak. Iya, iya, iya. Nah, di Palu pun di provinsi ke Palu sudah 3 kali. 3 kali dibawa. Ini 2 minggu lalu ada ke bawah ke Palu lagi. Berarti produk karya tangan Pak Jamal itu dibeli oleh dinas, dibeli oleh orang dinas, kemudian diikutkan pameran. Diikutkan pameran. Berarti luar biasa Pak Jamal. Ya. Barang-barang hasil karyanya Pak Jamal menjadi wakil dari Kabupaten Morowali ini di luar sana. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Jamal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak adanya dinas dari dinas pariwisata juga mempromosikan saya punya. Kebetulan Bapak juga datang untuk mungkin berniat untuk mempromosikan saya punya kerajinan. Ya, mudah-mudahan. Oke Pak Jamal, kalau ini bidak-bidak catur ini pesanan orang juga? Ini sebetulnya ada pesan. Iya, iya. Alhamdulillah kebetulan ada katanya pertandingan catur di Bahu Kopi di Bungku Tengah. Ini ada dipesan kalau bisa Pak Tony itu, saya terima kasih juga dengan Pak Tony, karena kebetulan kerajinan begini sebetulnya banyak juga di daerah Jawa, cuma dia tidak mau mempromosikan dari Jawa. Ini kerajinan yang di Kabupaten Morowali harus dia promosikan juga. Betul. Nah, makanya dia pesan untuk bikin piala. Oh, jadi ceritanya ini piala? Ini piala, Pak. Piala catur ya? Piala catur, Pak. Piala catur. Mungkin ini tuh juara satunya ya? Nah, ini dibilang katanya juara 1 karena ini Raja. posisi raja kalau di catur. Jadi netizen yang budiman, untuk kegiatan di Cafe Lemo Marsauleh yang disponsori oleh Koh Tony, Bahu Kopi Morowali, yaitu lomba catur antar pelajar di tanggal 10 sampai 11 Agustus itu, pialanya dibikin di Ululere, diproduksi oleh tangan kreatifnya Pak Jamal. Piala lomba caturnya, ya bidak catur memang, luar biasa. Baik Pak Jamal, sebelum kita lanjutkan obrolan kita minum kopi sejenak. Oh ya, siap. Sudah. Pak Jamal, kira-kira sudah ada 1000-an produk yang Pak Jamal lahirkan? Kalau 1000-an mungkin sudah ada. Sudah ada ya? Dari hulenya sampai asbaknya, pot bunga, macam-macam lah. Macam-macam jadi, sama gagang pintu, pajangan-pajangan, semua sudah ada. Mungkin ada 1000-an. Jadi selain yang dibeli oleh pihak dinas pemerintah, ya, apakah ada juga produk yang dibeli oleh masyarakat umum? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Karena kemarin 3 bulan lalu saya ada pasarkan di pasar-pasar melalui teman-teman. Alhamdulillah banyak juga yang beli. Tapi dengan harga tidak mungkin kita mau pasang harga dengan, karena ini kan semua keluarga di sini. Jadi kita pasarkan dengan sesuai dengan harga keluarga. Harga keluarga. Pak Jamal, kalau macam asbak ini berapaan ini? Kalau asbak ini Pak tergantung besarnya. Kalau yang agak besar begini saya jual biasa 75.000. 75.000 ya? Per biji. Berarti semakin besar ukuran semakin besar ukuran semakin agak tinggi harga. Dan Pak Jamal bisa bikin model yang macam-macam ya? Makanya saya bilang saya ini sudah kehabisan model. Kalau macam asbak kehabisan model. Model semua saya sudah bikin. Nah, kalau yang ini apa Pak Jamal? Ini Pak pot bunga. Pot bunga juga sudah kehabisan model juga. Semua saya sudah bikin modelnya. Ini yang di atas pot bunga juga ya? Pot bunga Pak. Ini kalau macam pot bunga begini berapa harganya? Kalau yang pot bunga di atas Pak, karena dia agak besar, dia 100.000. Yang ke bawahnya 50-an saya jual.
Kalau untuk pajangan-pajangan ada kan untuk pajangan, Pak. Oh ya, ini ya. Nah, Ini ya? Ya, pajangan-pajangan. Pajangan-pajangan untuk... Ini pajangan ya? Ya, pajangan saja ya. Ini biasanya ditaruh di meja ya? Nah, ditaruh di meja. Ini biasa dijual berapa ini? Nah, kalau ini saya jual biasa 150, karena ini kan bisa berfungsi, Pak, di bawah. Fungsinya, Pak, bisa puntung rokok juga. Oh, bisa jadi asbak juga. Jadi asbak juga. Bisa jadi asbak juga netizen ya. Seperti itu, Pak ya. Ya. Pak Jamal, selama ini apa kendala yang Pak Jamal biasa dapatkan ketika dalam hal mengerjakan pekerjaan ini? Ya, kalau untuk kendala, Pak, sebetulnya yang pertamanya pesanan ini masih agak kurang, pesanan dari luar. Teman-teman mungkin dari dinas-dinas masih agak jarang lah pesan. Jadi saya juga kerja yang begini untuk produk-produk yang begini, kreatif begini, yang terutama juga dari modal, Pak. Oh, modal ya? Modal kerjanya, dari ambil bahan bakunya, terus peralatannya kan masih dirakit juga, dari mata pisaunya. Apakah selama ini Pak Jamal tidak pernah mendapatkan bantuan modal dari pemerintah? Kalau bantuan modal, Pak, saya belum ada. Cuma kalau bantuan alat kerja sudah ada, tapi walaupun belum lengkap, saya syukur alhamdulillah sudah ada. Mudah-mudahan dari Dispora juga ke depannya bisa menambah alat saya perlengkapnya. Tapi berarti alat itu belum lengkap ya? Masih perlu ditambah lagi? Masih perlu, Pak. Masih perlu. Kebetulan kemarin itu dari Pak Kabid minta pertambahan alat itu, saya sudah catat ke Pak Kabid, sudah ajukan ke Pak Kabid itu proposal saya. Walaupun tidak 100% lengkap, tapi sudah agak lumayan lah. Mungkin tingkat kesulitan kerjanya sudah membantu nanti kalau sudah lengkap alat itu. Tapi kalau bantuan modal ke pemerintah belum pernah minta? Belum sama sekali. Ke bank enggak juga? Belum. Artinya berarti Pak Jamal sekarang memproduksi dengan apa adanya? Apa adanya, Pak. Apa adanya. Memanfaatkan alat yang ada dengan sumber daya alam yang tersedia, kayu lara ini, bahan baku ini. Itu saja, Pak. Ya. Terus apa yang kemudian menjadi harapannya Bapak ke depan dalam rangka usaha kerajinan tangan ini? Ya, harapan saya, Pak, mudah-mudahan kerajinan saya ini bisa berkembang di pasar-pasaran, dipasarkan ke Jakarta kalau bisa, Pak. Tembus ke Jakarta, jangan cuma lingkungan Morowali, Pak. Yang kedua, saya minta juga sama pemerintah kalau bisa mendengar saya, tolonglah dibantu saya kalau memang kita mau kembangkan kreatif di Morowali, Pak. Umumnya di Kabupaten Morowali. Artinya memang selama ini kita harus akui bahwa Pak Jamal adalah menjadi, kalau menurut saya, orang yang langka di Morowali ini. Langka dengan kehadiran produk kerajinan tangannya yang luar biasa. Memang sudah seharusnya pemerintah daerah memberikan perhatian kepada warga masyarakat seperti Pak Jamal ini. Karena seperti Pak Jamal cerita tadi bahwa produk-produk beliau itu sudah melanglang buana mewakili Kabupaten Morowali dalam berbagai event pameran. Artinya bahwa pemerintah daerah memang harus menyokong warga masyarakat yang memiliki keahlian seperti Pak Jamal ini. Dan besar harapan Pak Jamal agar pemerintah daerah memberikan perhatian kepada usaha yang sedang digeluti oleh Pak Jamal ini. Baik, netizen yang budiman, saya punya satu pertanyaan terakhir kepada Pak Jamal. Apa cita-cita dan mimpi besar Pak Jamal? Cita-cita saya, Pak, sebetulnya untuk kembangkan ekonomi kreatif ini, Pak. Supaya bisa berkembang, bisa dipromosikan. Morowali itu ternyata ada yang bisa mempromosikan ekonomi kreatif ini dengan kerajinan tangan sendiri, Pak. Jangan cuma di Jawa sana, kita beli dari Jawa, datang pajang di Morowali. Kenapa di Jawa bisa, kita tidak bisa, Pak? Dari Morowali, Pak. Malah sekarang saatnya Morowali punya, jual keluar. Jual keluar. Nah, itu harapan saya.
Baik, yang terakhir Pak Jamal. Apa kebutuhan Pak Jamal? Artinya disebutkan saja, biar pemerintah kita, biar yang punya modal di luar sana bisa dengar, bisa tahu. Ya, kebutuhan saya sebetulnya Pak, simpel aja. Yang pertama, untuk memperlengkap alat saya. Karena alat saya masih belum lengkap. Yang kedua, perumahan untuk kerja saya. Rumah kerja saya. Oh, maksudnya bangunan ya? Bangunan untuk kerja? Ya, baraknya, kalau dibilang baraknya untuk kerja. Yang utama sekali Pak, modal kerjanya Pak. Modal kerja. Ya, walaupun tidak sebesar modal kerja, karena ini kan ekonomi kreatif ini tidak terlalu banyak modalnya. Nah, karena cuma modalnya ini, modal alat, bahan-bahannya, itu saja Pak. Baik Pak Jamal, netizen yang budiman, perbincangan ringkas kita akan berakhir sudah dengan Pak Jamal, sosok warga masyarakat Desa Ulu Lere, Kecamatan Bungku Timur yang cukup kreatif, yang telah melahirkan berbagai macam produk-produk kerajinan tangan yang luar biasa. Netizen yang budiman, apabila ada di antara kita, di antara netizen yang ingin memesan produk kerajinan tangan, misalnya jam dinding, pajangan-pajangan, kemudian asbak, pot bunga, gagang pintu, dan lain-lain sebagainya yang terbuat dari kayu, netizen bisa menghubungi Pak Jamal di Desa Ulu Lere melalui nomor WhatsApp, nomor WA yang ada di bawah ini. Ini nomornya nggak aktif terus ya? Aktif terus Pak. Aktif terus. Jadi biasanya kalau menerima pesanan langsung dikerja? Langsung dikerja, kalau pesanan langsung dikerja Pak. Seperti itu Pak ya? Iya. Oke. Baik, Pak Jamal, terima kasih atas waktunya. Oh ya. Mudah-mudahan pekerjaan ini lancar, kemudian mendapatkan perhatian dari pemerintah, mendapatkan banyak pesanan. Insya Allah Pak. Hingga kemudian apa yang kita sebut dengan sejahtera bersama dapat tercapai. Dapat tercapai. Terima kasih Pak Jamal waktunya. Ya. Baik netizen yang budiman, dari kediaman Pak Jamal di Desa Ulu Lere, Kecamatan Bungku Timur, saya Gap mohon undur diri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.